pagi anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Amin. Sekarang kita sudah selesai membaca doa. Coba ibu minta kalian untuk mengecek teman kalian di kanan dan juga di kiri apakah sudah lengkap semua. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Coba sekarang ibu mau tanya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya? Iya benar, tentang ekosistem. Coba di sini ada yang bisa bantu jawab gak? Apa itu ekosistem? Iya benar, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut juga dengan ekologi. Dalam lingkungan juga terjadi suatu fenomena dinamika yang menyangkut hubungan interaksi antar kelompok fisik, atau dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut terjadi suatu sistem yang dinamis. Dalam hal ini, fungsi-fungsi dalam ekosistem ditekankan pada hubungan wajib, adanya saling ketergantungan dan hubungan timbal balik serta sebab akibat dari seluruh komponen yang terbentuk dalam ekosistem tersebut. Nah, ekosistem ini memiliki perbedaan dalam hal jenis, struktur, karakteristik, dan juga kualitas komponen-komponen yang terlibat. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari ekosistem tersebut? Nah, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan juga ekosistem darat. Nah, pada ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut, atau juga dengan ekosistem air asin. Nah, ekosistem darat terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan juga taiga. Sedangkan pada ekosistem buatan, ekosistem ini merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya yaitu sawah dan bendungan yang merupakan dua hal ekosistem buatan dari tangan manusia. Nah, pada ekosistem air tawar, contohnya adalah ekosistem danau, kolam, dan juga dengan sungai. Kemudian dengan ekosistem air tawar, ekosistem ini cukup mendapatkan sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Nah, pada ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan juga ekosistem laut dalam. Beberapa jenis ikan karang, koral, dan makhluk hidup lainnya hidup dalam ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Kemudian dari aspek kehidupan, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Coba di sini ada yang tahu nggak apa itu biotik dan juga biotik? Iya benar. Jadi komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, sedangkan abiotik merupakan komponen yang tidak hidup. Nah, apa saja sih komponen biotik ini? Komponen biotik ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Ada yang tahu nggak pengertian dari produsen itu apa? Iya, semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau juga autotrof. Nah, pada produsen ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada photautotrof dan juga chemoautotrof. Nah, pada photautotrof
dapat mensintesiskan makanannya memerlukan bantuan sinar cahaya. Contohnya pada semua tumbuhan, alga, prokariota fotosintetik. Kemudian pada kemoautotrop, yaitu dapat mensintesis makanannya dengan memanfaatkan energi hasil reaksi kimia. Contohnya prokariota fotosintetik. Nah, yang kedua ada konsumen. Konsumen ini merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut juga dengan heterotrop. Nah, adapun pembagian dari konsumen ini yaitu ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Selanjutnya yang ketiga yaitu dekomposer. Nah, dekomposer ini mampu menguraikan sampah organik secara kimia menjadi zat organik, contohnya pada bakteri dan juga jamur. Selain dekomposer ada juga detritivor yang merupakan organisme yang membantu dalam penghancuran secara mekanik sampah organik sebelum mengalami proses penguraian secara kimia. Contohnya pada rayap, teripang, dan juga luwing. Selanjutnya ada komponen abiotik atau disebut juga dengan komponen yang tidak hidup. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen yang kedua dalam ekosistem ditinjau dari aspek kehidupan. Komponen ini terdiri dari bahan yang tidak hidup berupa unsur-unsur fisik yang dari lingkungan dan unsur-unsur kimia atau dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Adapun bagian dari komponen abiotik, coba apa saja komponen dari abiotik ini? Ada yang tahu? Ya, yang pertama ada tanah, air, udara, cahaya, dan juga suhu atau temperatur. Yang pertama ada tanah. Tanah ini merupakan substrat atau tempat hidup organisme, tempat untuk menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Tanah juga sebagai tempat melakukan aktivitas kehidupan. Selanjutnya ada air. Nah, air ini mampu melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan. Nah, 90% tumbuhan makhluk hidup tersusun atas air. Air ini berperan untuk memainkan proses metabolisme. Selanjutnya kita ada udara. Udara ini sebagai oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Kemudian gas CO2 dibutuhkan sebagai bahan untuk fotosintesis, dan juga udara ini sangat penting untuk menyelimuti permukaan bumi. Selanjutnya ada cahaya. Nah, cahaya ini sebagai energi primer bagi ekosistem yang berperan penting dalam menjaga suhu bumi. Nah, dari cahaya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada topografi dan juga iklim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan topografi? Apa sih perbedaannya? Kita topografi. Nah, adapun perbedaan dari topografi ini mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, curah hujan yang berbeda-beda di setiap tempat. Kemudian topografi ini sangat berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada iklim. Nah, iklim ini terbentuk atas interaksi komponen abiotik meliputi kelembaban, suhu, cahaya, dan juga curah hujan. Kemudian iklim ini sangat berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan juga berpengaruh pada tingkat populasi hewan di suatu tempat. Selanjutnya ada suhu dan temperatur. Nah, suhu ini sangat berpengaruh terhadap hilangnya air yang terjadi melalui penguapan dan juga mampu menyediakan keadaan optimum bagi kehidupan yang setiap individu sifatnya berbeda. Mungkin itu ya sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan.
Oh iya, untuk hari ini saya minta untuk membuat 2 kelompok belajar. Kemudian kalian mengamati apa saja sih ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kemudian tugasnya dikumpulkan pada hari berikutnya. Ya. Kemudian setelah kalian mencari apa saja ekosistem yang ada di lingkungan sekitar, kalian harus mempresentasikan hasil temuan kalian di minggu selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup jelas ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Kepada teman-teman, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Silakan kalian untuk mencari tugas yang tadi saya berikan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.